Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan Modul 3. pendalaman materi IPA. Saya mengambil bab gaya dan energi. Di sini saya mengambil materi kelas 4, tema 7, subtema 1 tentang jenis-jenis gaya. KD atau kompetensi dasar yang saya ambil yaitu mengidentifikasi jenis-jenis gaya beserta contohnya. Indikator pencapaian kompetensinya nanti diharapkan anak-anak bisa menguasai gaya dan aplikasinya dalam pembelajaran di SD. Nah, kita langsung masuk ke materi, yaitu gaya. Secara konseptual, gaya adalah suatu kekuatan, tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan gerak atau berubah bentuk. Jenis-jenis gaya ada dua. Yang pertama yaitu gaya non-kontak. Gaya non-kontak adalah gaya atau benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu yang jatuh ke tanah karena beratnya gaya. Contoh gaya non-kontak, ada gaya magnet, gaya gravitasi, ada gaya listrik. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Di situ ada contoh gambarnya. Ada sebuah magnet menarik jarum. Karena jarum terbuat dari besi, maka yang bisa tertarik adalah jarum, pentulnya di situ. Sementara penghapus dan pensil tidak bisa tertarik karena bukan terbuat dari besi. Terus yang kedua ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh bumi terhadap suatu benda. Di situ ada contoh yaitu buah jatuh dari pohonnya. Yang ketiga ada gaya listrik, adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang punya muatan listrik. Dari situ kita bisa melihat ada batu baterai dan lampu bolam yang dihubungkan akan menyala. Yang kedua ada gaya kontak. Gaya kontak adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan saling bertemu. Contohnya gaya kontak adalah gaya otot, gaya pegas, gaya gesek. Gaya otot adalah dorongan ataupun tarikan yang bekerja pada suatu benda yang bersumber dari otot kita. Di situ contohnya tarik tambang ya. Kita mengeluarkan gaya yang banyak, gaya ototnya. Terus yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya menarik ketapel. Yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Contohnya di situ adalah mendorong almari. Di situ ada gaya gesek yang terjadi. Pada materi ini ada beberapa masalah yang dihadapi siswa. Di antaranya adalah siswa mengalami kesulitan menjelaskan macam-macam gaya beserta contohnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hal-hal yang dilakukan guru adalah menggunakan media benda konkret sehingga nanti anak-anak akan semakin tertarik dalam menerima materi pembelajaran. Selain itu, usaha yang dilakukan guru bisa berupa dengan melakukan demonstrasi atau percobaan bersama-sama dengan siswa. Jadi nanti di sini anak-anak bersama guru melakukan percobaan bersama-sama. Nanti siswa akan merasa senang dengan percobaan tersebut. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan guru. Yang pertama,
guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan jenis-jenis gaya beserta contohnya dengan menggunakan media pembelajaran yang konkret atau nyata, misalnya magnet, listrik, pegas, dan lain sebagainya. Setelah itu, guru menyuruh salah satu siswa maju ke depan untuk menyebutkan jenis-jenis gaya sambil memegang alat peraga tersebut. Kemudian, guru menyuruh siswa yang lain mencatat hasil dari percobaan siswa yang maju ke depan kelas tadi. Dan yang terakhir, guru bersama siswa mendiskusikan hasil diskusi percobaan tadi. Dari materi pembelajaran tadi kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu hasil analisisnya terhadap materi pembelajaran kelas 4 tadi, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang konkret, maka akan memudahkan anak didik menyebutkan jenis-jenis gaya beserta contohnya. Selain itu, dengan menggunakan media pembelajaran, maka anak-anak akan menjadi tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Demikian tadi hasil paparan, hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.